Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan silabus atau pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Saudara sekalian, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Mata kuliah ini sangat penting dipahami oleh mahasiswa untuk melihat bagaimana cara pandang filsafat di dalam mengkaji ilmu komunikasi. Dengan menggunakan kacamata filsafat, kita dapat memahami objek yang dipelajari oleh ilmu komunikasi. Kita dapat memahami bagaimana cara kita mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan mengkaji ilmu komunikasi. Dan yang ketiga, kita juga akan mengetahui bagaimana tujuan, manfaat, dan kegunaan ilmu komunikasi. Dengan demikian, mahasiswa ilmu komunikasi dapat mengetahui ilmu komunikasi dengan lebih mendalam, dengan lebih luas, komprehensif, kritis, sehingga kita dapat memahami ilmu komunikasi pada berbagai aspek, pada berbagai perspektif. Tentu kita membutuhkan suatu pengetahuan pendalaman mengenai bidang ilmu komunikasi dan sekaligus lebih kritis dan kreatif di dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu komunikasi. Nah, saudara sekalian, standar kompetensi yang ingin diharapkan dari mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, Anda memiliki kompetensi kognitif, yaitu menguasai teori-teori, konsep-konsep, materi pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan silabus, sesuai dengan ruang lingkup materi yang diberikan. Jadi, kompetensi kognitif ini adalah penguasaan teoritik, penguasaan konsep, penguasaan materi yang betul-betul harus Anda miliki. Yang kedua adalah kompetensi sikap. Tentu saja kita juga butuh kompetensi sikap atau kompetensi afektif di dalam belajar, di dalam mempelajari mata kuliah ini. Seperti adanya kedisiplinan, tanggung jawab, kesungguhan, keseriusan, kejujuran, sehingga betul-betul kita belajar bersungguh-sungguh, fokus, dengan penuh ketekunan, kesabaran, sehingga apa yang kita pelajari betul-betul kita bisa kuasai dan kita bisa manfaatkan. Nah, tentu saja kita bisa mengukur kompetensi sikap atau kompetensi afektif itu dari kerajinan Anda mengikuti kuliah, kejujuran Anda pada saat mengerjakan tugas, kejujuran Anda pada saat mengerjakan ujian final, ujian mid, tidak mencontek, tidak plagiasi dengan pekerjaan temannya. Ini adalah wujud dari kompetensi afektif. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi perilaku, kompetensi psikomotorik. Tentu saja dengan memahami materi ini ditunjang oleh kompetensi sikap yang kuat, maka perilaku Anda bisa berubah. Anda bisa menjadi lebih produktif, punya cara berpikir yang lebih luas, cara berpikir yang lebih kritis, cara berpikir yang lebih mendalam di dalam melihat berbagai fenomena komunikasi di dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan, khususnya masalah-masalah komunikasi yang Anda hadapi. Dengan demikian, Anda akan lebih produktif, sumbangsi Anda dalam pengembangan ilmu bisa lebih besar, sumbangsi Anda di dalam mengatasi masalah-masalah masyarakat juga akan lebih besar. Ini adalah kompetensi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kompetensi profesional. Tentu kita mengharapkan materi kuliah ini bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan
meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, keilmuan komunikasi yang memang harus Anda miliki. Jadi skill seperti kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan editing, kemampuan fotografi, videografi, kemampuan mengelola I/O, kemampuan mengelola acara, kemampuan mengelola media dan sebagainya memang menjadi skill atau kompetensi profesional Anda, tentu harus juga Anda kembangkan. Kaitkanlah materi mata kuliah ini dengan kompetensi-kompetensi keilmuan Anda. Karena cara berpikir filsafat itu dibutuhkan pada semua bidang kehidupan kita. Filsafat ini mengajarkan kita berpikir sistematis, berpikir lebih luas, berpikir lebih mendalam, berpikir lebih kritis dan kreatif. Tentu dengan cara berpikir ini, maka Anda bisa lebih produktif dalam hidup ini. Kira-kira itulah standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran kita. Jadi bukan hanya Anda mengetahui, mengenal, memahami, tapi juga kita harapkan Anda punya sikap yang lebih baik, perilaku yang lebih produktif, dan kemampuan profesional yang lebih baik. Itulah standar kompetensi mata kuliah ini. Indikator yang disebutkan di sini lebih pada kompetensi kognitifnya, yaitu mampu menyebutkan, mampu menjelaskan, mampu menguraikan, mampu menggambarkan. Ini adalah kompetensi kognitif. Sementara kompetensi sikap itu banyak dinilai dari cara Anda mengikuti perkuliahan. Misalnya kehadirannya, tidak plagiasi dengan pekerjaan temannya, itu adalah kompetensi sikap. Sementara kompetensi perilaku ini terkait dalam kehidupan Anda, nanti bagaimana menggunakan ilmu Anda supaya bisa lebih produktif. Begitu pula kompetensi profesional, tentu ini berkaitan dengan kehidupan Anda, bagaimana Anda mengembangkan skill yang memang Anda perlukan sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Nah, saudara sekalian, apa materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini? Topik inti di sini ada 9 ya. Namun satu topik itu ada yang dibahas 2 kali ya. Jadi selama perkuliahan kita ada 16 pertemuan, 2 pertemuan ujian, yaitu ujian mid dan ujian final, kemudian 14 pertemuan materi. Pertemuan membahas materi itu diambil dari topik-topik inti yang ada dalam silabus ini. Yang pertama akan dijelaskan tujuan dan ruang lingkup materi mata kuliah filsafat komunikasi. Ini biasanya dijelaskan pada pertemuan pertama ya, pada kontrak kuliah. Kemudian yang kedua, mengenal filsafat, mulai dari pengertian filsafat dan bagaimana cara berpikir filsafat. Kemudian yang ketiga, bidang pembahasan filsafat, yaitu metafisika, ontologi, kosmologi, epistemologi, aksiologi, yaitu etika dan estetika. Namun dari pembahasan ini kita bisa ringkas menjadi 3, yaitu ontologi mengenai objek materi, objek forma dari ilmu komunikasi, kemudian epistemologi yaitu tata cara keilmuan ilmu komunikasi, kemudian yang ketiga aksiologi yaitu manfaat, tujuan dan fungsi ilmu komunikasi. Kemudian yang keempat adalah metode-metode filsafat. Di sini kita mempelajari bagaimana para filosof itu atau bagaimana kita ya bisa menggunakan cara-cara berpikir filsafat itu. Dari rasionalisme, empirisme, intuitif, pragmatisme, fenomenologi, eksistensialisme, positivisme, dialektis, hermeneutika, dan juga mengenai filsafat Islam. Kemudian yang kelima, sejarah filsafat komunikasi. Ya, ini akan menjelaskan bagaimana perjalanan komunikasi itu menjadi sebuah bidang ilmu. Ya. Kemudian yang keenam, kita akan bahas lebih khusus mengenai ontologi komunikasi, seperti pengertian komunikasi, objek materi, dan objek forma ilmu komunikasi. Kemudian yang ketujuh, epistemologi komunikasi. Kita akan bahas bagaimana metode ilmiah, metode kuantitatif, metode kualitatif di dalam memperoleh
dan mengkaji ilmu komunikasi. Jadi ini adalah tata cara keilmuan yang digunakan untuk mengkaji, untuk mengembangkan dan mendapatkan teori-teori, konsep-konsep di dalam ilmu komunikasi. Kemudian yang kedelapan adalah aksiologi komunikasi, fungsi dan tujuan komunikasi, etika komunikasi, estetika komunikasi. Tentu juga ini sangat penting. Kemudian yang 9, hierarki ilmu komunikasi, seperti pohon ilmu komunikasi, kerangka teori komunikasi atau metateori, dan tradisi keilmuan komunikasi. Jadi saudara sekalian, ini ada 9 topik inti, nanti akan kita kembangkan menjadi 14 tatap muka yang membahas mengenai topik-topik ini. Jadi ada satu topik itu kita bahas 2 kali. Oke, itulah topik inti pembelajaran mata kuliah filsafat komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Saudara sekalian, metode pembelajaran kita yang pertama menggunakan ceramah tatap muka interaktif, ya. Jadi tatap muka itu bisa dilakukan di kelas secara offline, bisa juga kita lakukan secara online menggunakan model sinkronos atau menggunakan asinkronos melalui video-video rekaman. Kemudian ada juga kita menggunakan perangkat-perangkat e-learning, ya, seperti Lentera, WA Group, Zoom, Google Meet, YouTube, Classroom, ya. Nanti perangkat-perangkat ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada juga tugas mandiri, ya. Tugas individu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh setiap peserta pada setiap pertemuan. Jadi saudara sekalian, setiap pertemuan ada tugas yang harus dikerjakan oleh peserta. Kemudian tugas kelompok, ya, ini nanti akan kita menyesuaikan apakah ada tugas kelompok atau tidak. Kemudian selanjutnya ujian tengah semester atau UTS atau ujian mid. Kemudian yang terakhir ujian akhir semester atau UAS atau biasa disebut juga dengan final test. Itu adalah model atau metode pembelajaran kita. Selanjutnya adalah penilaian. Pada prinsipnya penilaian ini ada 3, ya. Yang pertama unsur kehadiran dan tugas, itu sekitar 35%, kemudian ujian tengah semester sekitar 30% dan ujian akhir semester sekitar 35%. Jadi kepada mahasiswa diharapkan supaya kehadirannya di atas 80%. Tugas-tugas dikerjakan juga di atas 80%. Kemudian mengikuti ujian tengah semester dan mengikuti ujian akhir semester. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa selain kehadiran, maka penting sekali saudara sekalian menunjukkan kejujuran di dalam mengikuti ujian. Sehingga peserta menghindari plagiasi, copy paste, ya, meniru jawaban temannya. Jadi kerjakanlah tugas, kerjakanlah ujian mid maupun ujian akhir itu sesuai dengan kemampuan Anda sendiri, sesuai dengan hasil belajar Anda sendiri, sesuai dengan kata-kata dan ide-ide Anda sendiri. Jangan copy paste atau plagiat dari pekerjaan atau tugas temannya. Ini penting karena tujuan kita belajar bukan hanya ingin mencerdaskan otak kita, tapi kita juga ingin menjaga dan mendidik karakter kita supaya menjadi orang yang jujur, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sabar, orang yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Inilah yang ingin dicapai dengan kompetensi sikap dan perilaku yang saya sudah jelaskan tadi. Saudara sekalian, yang terakhir mengenai referensi, silahkan Anda menggunakan beberapa referensi yang terkait. Mata kuliah ini adalah materi mengenai ilmu komunikasi, materi mengenai filsafat, baik itu filsafat umum maupun filsafat komunikasi, kemudian materi mengenai metode-metode penelitian, karena itu terkait dengan epistemologi,
kemudian materi mengenai teknologi komunikasi, karena itu terkait dengan pemanfaatan media di dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan ilmu komunikasi. Nah, saudara sekalian, demikianlah untuk penjelasan mengenai silabus mata kuliah filsafat komunikasi, mengenai pengenalan mata kuliah ini, kemudian standar kompetensi yang diharapkan, kemudian topik inti, media pembelajaran, sistem penilaian dan referensi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.